wes saudara-saudara. Iki rencanane bongkar bulan piro iki Kang? Petani Porang Berkah sukses. Oke, sampai jumpa kembali di channel Sahabat Petani Porang Berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat petani porang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua selalu mendapatkan nikmat sehat baik jasmani atau rohani, sehingganya pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Baik sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, pada hari ini saya bertemu dengan Mas Sugeng, yaitu berada di beliau ini dari Lampung Timur, jauh-jauh dari Lampung Timur berkunjung di tempat kami, yaitu di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Beliau ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana cara menanam porang agar berhasil, agar tidak mengalami kegagalan kembali, khususnya untuk di daerah-daerah di zona panas. Oke, pada kesempatan ini pun kami pun sedang berada di kebun porang, bahwa di sini pun lahannya sangat panas, tetapi tadi Mas Sugeng juga sudah melihat, sudah membongkar satu persatu bahwa di situ Mas Sugeng membuktikan bahwa tanaman Mas Koiri ini memang layak untuk dipublikasikan, ini layak untuk disebarluaskan khususnya di daerah-daerah panas. Oke, mungkin kepada Mas Sugeng bisa disampaikan bagaimana ceritanya gitu ya, bagaimana silakan bercerita ya Mas, intinya jenengan bercerita asal muasalnya tanam porang itu kapan, kemudian bisa termotivasi bisa sama tanam porang itu alasannya apa, mohon diceritakan Mas ke kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Lampung Timur ya, bahwa kunjung ke kebunnya Pak Koiri ini kan namanya panas ya Pak ya, wilayahnya panas, terus tanahnya ini kan keras ya, tempat keras ya. Kalau dibandingkan dengan tanah di Lampung Timur itu jauh. Jadi kan di sini aja itu bisa tumbuh bagus, apalagi di Lampung Timur gitu kan. Di sini aja ini bisa kayak gini Pak ya. Nah, apalagi kalau di Lampung Timur ya, itu kan tanahnya apa namanya Pak itu. Nah, panasnya itu kan nggak seberapa di sini ya. Ada pelumpapan air di sana itu. Artinya di sini lebih panas dibandingkan Lampung Timur. Panas saja itu bisa sebesar inilah ya. Bisa bagus, apalagi kalau di sana itu memang ya, kalau buat porang ini memang bagus lah ya. Jadi ini kalau buat ditanam di Lampung Timur ini ya tetap semangat lah intinya ya. Jangan khawatir kalau jangan khawatir nggak gagal atau nggak tumbuh ya. Intinya gitulah. Oke, tadi Mas Sugeng kan bisa diceritakan awalnya mau tanam porang itu gimana ceritanya? Awal itu nggak ada minat Pak ya. Nah, awal mulai itu ya nggak minat itu, jumpa sama Pak Koiri ini, dikenalkan tanam porang yuk sekarang. Tanaman porang ini apa sih? Gitu kan. Terus saya cari tahu informasi itu porang itu gimana. Terus tetangga itu ada yang tanam, tapi ya belum seberapa banyak lah, belum banyak yang membudidayakan. Ternyata di situ ada, nggak tahu lah masalahnya apa, nggak tahu. Terus gimana caranya tanam ini biar supayanya tumbuh bagus, bisa dapat menghasilkan gitu ya. Nah, disitulah sama Bapak Koiri ini tanya, udah Pak, saya minat mau tanam porang, terus gimana caranya itu gitu kayak di tahun 2019 ya. 2019. Belum mau waktu itu, terus 2020 kemarin kesini lagi baru dia minat. Nah, disitulah sama Bapak Koiri ini ya diarahkan bahasanya ya. Diarahkan kalau memang mau ini ya tanam, bukan dilempar aja ya. Kalau mau tanam ya sekalian dirawat gitu ya, biar supayanya ya tentunya kalau dirawat bagus hasilnya juga bisa bagus gitu. Kalau dilempar ya tumbuh Ya, tapi hasilnya belum tentu. Mau diambil hasil bukan diambil tumbuhnya. Iya, betul. Oke, jadi Mas Sugeng tahun 2019 kenal Mas Koiri. Waktu itu perkenalan, hanya memperkenalkan porang itu bagus untuk ditanam, tapi waktu di tahun
tersebut tahun 2019 sampean belum klik untuk Tertarik, tanam oh. ya kan. Tapi sudah tertarik tapi belum Belum, tanam, oh. apa masih masih berpikir dulu kan. Nah, cuma di tahun tersebut 2019 di tempat sama sudah ada yang tanam ya. Sudah ada yang tanam. Nah, terus kemudian di tahun 2020 sampean sudah mulai tanam. Mulai tanam. Nah, di tahun 2020 sampean tanam itu semuanya dari ilmu, semuanya dari Mas Koiri atau Mas Koiri, benar ya? Dari Bapak Koiri ini. Terus sekarang ini saya berkunjung itu masih banyak ya PR ini tentang PR apa? Kekurangannya itu ya. Itu saya tanam itu kan dari bibit 20 kilo. 20 kilo itu sekarang itu katanya itu udah dapat 40 kilo. Itu kalau saya hitung kira dari modal itu memang sudah kalau dihitung-hitung udah dapat untung lah ya dari katanya. Udah selesai belum tuh? Hah? Udah selesai belum? Belum, itu belum selesai. Saya pungut itu belum habis semua lah yang di lahan itu. Nah, saya kunjung kemari ini mau apa? Belajar lagi lah gimana maksimalnya itu porang apa namanya cara tanamnya. Cara tanamnya lah. Biar supaya lebih bagus lagi gitu. Oke, artinya sampai jenengan hadir di sini menemui Mas Koiri kan pada waktu pembinaan waktu itu kan tidak secara langsung ya, hanya lewat di lapangan hanya gitu. lewat telepon kan begitu. Nah sekarang posisinya mungkin ada yang disampaikan Mas Koiri mengenai tanaman porang. Silakan Mas. Yang pasti Mas Sugeng ya, yang pasti ini jangan bosen-bosen dan jangan ragu-ragu. Intinya kalau tanam porang ini harus banyak kompos, harus banyak nutrisi supaya jadi. Meskipun kita wilayahnya panas, kalau nutrisinya tercukupi, otomatis dia akan tahan hidup. Penyakit pun dia akan kebal karena dia banyak nutrisi. Nah, kadang-kadang orang tanam porang ini di wilayah panas hanya sibuk bikin naungan. Dan sehingga dia lalai dengan ibaratnya itu nutrisi. Ini loh. Kadang-kadang banyak yang dinaungi sama pisang segala macam. Nah itu kadang-kadang penyerapan pisang itu lebih banyak. Jadi sehingga kompos yang kita buang di situ banyak yang diserap oleh pisang itulah. Gitu loh. Jadi enak kita kompos dengan maksimal di saat musim penghujan. Porang ini kan hidupnya cuma 6 sampai 7 bulan. Nah jadi selama 6 sampai 7 bulan ini kita manfaatkan kompos itu. Kita penuhi semacam kita melihara ayam potong. Jadi sehingga ayam potong itu 1 bulan kita target harus jadi 1,5 bulan misalnya ya gitu. Harus kita mop itu nutrisinya kan itu. Harus dimaksimalkan. Kalau nggak dimaksimalkan ya dia nanti nggak jadi segitu kan gitu. Makanya kalau kita tanam porang ingin jadi bagus, ingin menghasilkan kata banyak dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulan ini ya kita mop pakai nutrisi gitu loh. Walaupun bibit sekecil ini ya jadinya nanti besar gitu. Ini bibit segini kan rata-rata jadi 2 kilo lebih gitu. Nah nanti kita lihat, Mas Sugeng kan belum lihat yang sebelah sana isi yang kata kecil itu kan jadinya berapa, cara tanamnya berapa kan belum dilihat tadi kan gitu. Nanti kita lihat sama-sama. Intinya ini apa? Perbagusi lagi cara tanam, kompos perbanyak lagi gitu loh. Mau tanya sama Bapak Koiri ini tentang pupuk cairnya itu Pak, yang POC itu buat porang ini perlu atau enggak itu buat pupuknya itu Pak? Kalau jenis pupuk POC, pupuk cair maupun pupuk apapun jenisnya pupuk, apalagi organik, itu sangat perlu kalau untuk porang karena apapun jenisnya pupuk, yang penting itu kuncinya untuk menyuburkan tanaman porang ini itu bagus gitu loh. Jadi apapun jenisnya bagus gitu loh. Nah itu kan segitu tuh bibit kata itu. Jadi apapun jenisnya ini bikin POC bikinan sendiri ini. Ini bibit kata ini mungkin ini 2 kilo lebih. Rata-rata segini. Ini pakai POC ini. Iya. Cuman POC bikinan sendiri. Oh ya. Yang pupuk cair tadi. Yang pupuk cair tadi ya. Ya maupun beli maupun bikin sendiri itu semua bagus. Intinya untuk memperbagusi tanaman kita kan gitu. Oh iya Pak. Ini berarti nanti bisa Bapak Koiri ini bisa sharing lagi tentang pupuk cairnya ini ya. Caranya gimana itu nanti tak belajar sama Bapak Koiri lagi lah ya. Ya. Cara pembuatannya.
Nanti disambung lagi ke video selanjutnya tentang pupuk cairnya. Ya. Oke. Oke, Bapak. Oke, Hmm. Mas Sugeng, tadi kan Mas Sugeng bisa, ini kan sudah ketemu nih, Iya. sudah dari Lampung Timur, sudah ketemu dengan Mas Koiri secara langsung, walaupun pada waktu itu sudah dibina, tapi kan hasilnya kan tidak sama dengan kebunnya Mas Koiri tadi. Iya. Nah, kira-kira gimana ini pesan-pesan Mas Sugeng ketika sudah sampai di kebun Mas Koiri sendiri? Ya. Salam petani porang, tetap semangat tanam porang. Ini tempat Bapak Koiri lahannya itu cukup panas ya, kalau namanya tanahnya aja sudah cepat keras. Bibit ini untuk Ini hasilnya juga bibit tetap itu. apa? Ya ini. Enggak itu dono bibit sana ya. Ini dari mulai Kalau umbi ini, Pak ya. Umbi, kalau ini kata. Ini bibit umbi. Nah, ini nih, bibit Ini kata sebesar itu tadi. Ini bibit umbi yang berapa LO ini Pak dulu Pak? Ya ini kalau ini yang kemarin lupa aku. Cuman kalau ini kata segini Ini rata. kata ya. Nah ini Rata-rata segini. 2 kilo ini lebih. yang suhunya panas saja dari mulai kata ini bisa menghasilkan 2 kilo ini. lebih. Apalagi yang kita punya tanah, apalagi apa yang Suhunya tidak terlalu suhunya apa namanya dingin, Kelembabannya ada. kelembabannya ada, itu tetap lebih bagus. Iya. Ya. Jadi intinya lebih bagus daripada ini. Jadi tetap semangat tanam porang, jangan ragu-ragu tanam porang, tetap semangat. Khususnya kawan-kawan di lingkungan sampean Khususnya buat teman-teman yang Lampung Timur. di Lampung Timur, tetap semangat, jangan khawatir kalau porang ini nggak tumbuh bagus lah kalau di Lampung Timur. Lebih bagus dari sini, teman. Lebih bagus dari sini. Tetap semangat. Oke. Oke, baik sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada. Itulah tadi cerita-cerita dari Mas Sugeng yang dari Lampung Timur, bagaimana beliau ini belajar ke tempat kami, yaitu di channel kami, di lahan kami, di lahannya teman Mas Koiri. Beliau sudah menceritakan dan pada intinya Mas Sugeng memberikan semangat kepada sahabat-sahabat petani porang berkah, khususnya untuk di daerah Lampung Timur. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke tempat kami untuk komunikasi dengan kami. Mari kita sama-sama memajukan tanaman porang agar bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Baik sahabat petani porang berkah dimanapun Anda berada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.